Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Asfinawati dengan NIM 21090250204 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A. Di sini saya akan membawakan materi yaitu perencanaan remedial dan pengayaan dengan dosen pengampu Fajriani Asis, SPD MSI. Yang pertama yaitu A. Perencanaan remedial. 1. Hakikat pembelajaran remedial. Pada dasarnya, kemampuan siswa pada setiap kelas berbeda-beda. Ada siswa cerdas, siswa sedang, dan siswa lemah. Ada siswa yang memiliki kemampuan menyerap dan mengolah informasi dengan cepat, sedang, dan lambat. Ada juga siswa yang bermotivasi tinggi, bermotivasi sedang, dan bermotivasi rendah, yang kondisi sangat mempengaruhi kesempurnaan belajar siswa. Dalam setiap mata pelajaran, dimungkinkan ditemukan siswa yang tidak mencapai profesiensi atau yang disebut sebagai kriteria kemampuan minimum MCM dalam penerapan kurikulum 2016. Prinsip program perbaikan. Pembelajaran yang didukung adalah bentuk penawaran khusus bagi siswa yang belum mencapai kemampuan belajar yang dipersyaratkan. Konsisten dengan karakteristik tersebut, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh pendidik. Depdiknas 2009. Yang pertama A. Adaptif, interaktif, fleksibilitas, pemberian umpan balik segera mungkin, pelayanan sepanjang waktu. Dan yang kedua yaitu bentuk kegiatan remedial. Bentuk pembelajaran remedial disesuaikan dengan banyaknya peserta didik yang belum mencapai ketentuan belajar. Jika 50% atau lebih peserta didik tidak mencapai ketuntasan belajar, maka pendidik perlu melakukan pembelajaran ulang. Jika peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar lebih dari 20%, tetapi kurang dari 50%, maka pendidik perlu memberikan layanan khusus kepada kelompok peserta didik yang belum mencapai ketuntasan tersebut dalam bentuk penugasan kelompok. Jika peserta didik yang belum mencapai ketuntasan paling banyak 20%, maka layanan khusus dapat dilakukan dalam bentuk penugasan individual. Terdapat beberapa bentuk pembelajaran remedial yang dapat dilakukan, yaitu pembelajaran ulang dan metode berbeda, pemberian bimbingan secara khusus, pemberian tugas-tugas latihan secara khusus, dan memanfaatkan tutor sebaya. Format perencanaan remedial. Pembelajaran remedial semestinya dilaksanakan secara terencana. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembelajaran, pendidik perlu pula menyusun perencanaan untuk kegiatan remedial. B. Yaitu perencanaan pembelajaran pengayaan. 1. Hakikat pembelajaran pengayaan. Pembelajaran pengayaan merupakan pembelajaran tambahan kepada peserta didik yang telah mencapai ketuntasan belajar yang ditetapkan dalam kurikulum satuan pendidikan. Pembelajaran pengayaan bertujuan untuk memberikan kesempatan pembelajaran baru bagi peserta didik yang memiliki kelebihan sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengoptimalkan perkembangan minat, bakat, dan kecakapannya. Pembelajaran pengayaan memiliki hakikat sebagai berikut. Meningkatkan pemahaman siswa, menantang kemampuan siswa, meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan keterampilan siswa, dan memfasilitasi pembelajaran diferensial. Bentuk pembelajaran pengayaan. Pembelajaran pengayaan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan pembelajaran sebagai berikut, yaitu kegiatan eksploratori, keterampilan proses, dan pemecahan masalah. Pembelajaran pengayaan bagi peserta didik yang telah mencapai ketuntasan belajar dapat dilakukan dalam beberapa bentuk sebagai berikut, yaitu belajar kelompok, belajar mandiri, dan belajar berbasis tema. Yang ketiga itu pemilihan materi. Pengayaan merupakan hal penting yang perlu pula diperhatikan oleh pendidik. Materi pengayaan diberikan harus relevan dengan kompetensi dasar yang telah dipelajari. Pendidik dapat memperkaya penguasaan peserta didik dengan memperdalam materi pembelajaran, misalnya dengan menampilkan bentuk-bentuk masalah yang relevan yang belum pernah dibahas dalam kegiatan tatap muka atau yang memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi. Yang keempat yaitu format perencanaan pembelajaran pengayaan. Pembelajaran pengayaan semestinya dilaksanakan secara terencana. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembelajaran, pendidik perlu pula menyusun perencanaan untuk kegiatan pengayaan. Berikut ini adalah format perencanaan pembelajaran pengayaan yang dapat digunakan oleh guru.
Yang pertama yaitu identifikasi tujuan pembelajaran, identifikasi peserta didik, identifikasi materi pengayaan, dan rencanakan kegiatan pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.